Izinkan saya nyampein bravo frekuensi 57. Hebat alumni nih sekarang nih, alumni 57. Saya apresiasi Bapak Ibu ya, apresiasi kegiatannya luar biasa. Teruskan, saya mendukung ya, kontribusi terhadap sekolah, yaitu yang diharapkan. Saya datang ke sini tahun 2018. Insya Allah sebentar lagi, nggak tahu seminggu lagi apa sebulan lagi gitu. Udah waktunya lepas, sudah 4 tahun lebih. Yang jelas kurikulum sekarang kan digunakan kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka itu prioritasnya atau titik tekannya kepada karakter. Makanya saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di sini itu lebih banyak mendidiknya daripada mengajari. Beda Pak, antara mengajar dan mendidik. Sangat beda. Beda bagaimana Pak? Mengajar itu transfer ilmu, transfer pengetahuan. Kalau mengajar, kalau mendidik itu merubah perilaku. Itu yang berat. Pak, mungkin ini agak ke ke pribadi Pak ya. Ya. Jadi pribadi. Ya. Boleh. Paling istri berapa gitu? ya. Teman-teman sekalian, kita jumpa lagi dengan frekuensi 5785. Tahun ini 2023 kita buat lagi podcast. Ini kita mengundang Capsek 57 yang selama ini kita grecokin gitu. Grecokin, kita buat rame 57-nya dibuat podcast ya. Apa kabar Pak Karjo? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya. Izinkan saya nyampein bravo frekuensi 57. Wow. Terima kasih Pak, terima kasih Pak. Ya, ada suatu apresiasi nih dari Pak Karjo yang selama ini SMP 57 kita buat kita buat rame sekolahnya, kita buat podcast, kita buat wawancara alumni ya kan. Selama ini Pak Karjo nih sekarang Pak ya kan. Tuan rumah harus diwawancara juga Pak ya kan. Siap. Ya Pak Karjo. Jadi kita alumni tahun 85 yang lulus SMP 57 tahun 85 ini Pak, ya kita akan flashback lagi dengan 57 Pak. Dulu Pak tanya dulu. Kita kan setahun kemarin tuh hampir ngerecokin kan. Iya. Ini sebetulnya yang awal pakai sekolah ini sebetulnya podcast gitu. Kalau kita lihat dari urut-urutannya kita kan biasa di studio. Mas studio lama-lama penuh tuh Pak. Banyak mau datang, banyak mau nonton. Terus kita bilang ya sekolah aja kita tanya Pak Karjo gitu kan. Ternyata alhamdulillah di support gitu kan. Nah kesini kan ada kegiatan lintas angkatan juga tuh. Banyak gitu full gitu loh. Terus mungkin hampir setiap bulan kali. Nah sekarang pertanyaan pertama gimana tuh Pak? Kesan-kesan Kesan-kesan mengenai alumni nih Pak. Ada kegiatan yang selalu pakai sekolah itu gimana tuh Pak? Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Hebat alumni nih sekarang nih, alumni 57. Saya apresiasi Bapak Ibu ya, apresiasi kegiatannya luar biasa. Diawali dengan podcast betul ya. Nah, awalnya podcast angkatan 85 ya. Iya 85. Kemudian lintas alumni ya, sampai saat ini ya, hebat lah kegiatannya, aktif. Artinya saya mendukung sekali kegiatan itu. Awalnya podcast, kesininya setelah ada alumni rapat tuh kegiatannya tuh ya, akhirnya kami harus mengatur waktu. Harus mengatur waktu sehingga ya jalannya ya lebih baik gitu loh, sehingga lebih baik. Jadi saya pikir tidak masalah. Teruskan, ya, saya mendukung ya, kontribusi terhadap sekolah, yaitu yang diharapkan. Alumni adalah bagian dari warga 57. Itu berarti pintu dibuka lebar-lebar ya? Oh iya, monggo, silakan.
Mau kegiatan apapun yang penting komunikasi. Itu yang penting, komunikasi. Pak, selama ini kan alumni membuat acara Pak ya. Kemarin Gebyar Maju kan, Ya. ya ada ini. Tanggapan dari Bapak Gebyar Maju itu bagaimana Pak dengan? Sangat luar biasa. Ini saya sudah 4 tahun di sini ya. Ini baru pertama kali seperti ini. Dan saya sekali lagi itu mendukung, dan ini jadi motivasi kami barangkali ke anak-anak bahwa alumni tidak lupa asalnya. Gitu. Dan itu selalu saya sampaikan. Saya sampaikan tidak ada bekas guru. Kan? Kalau dalam pendidikan tidak ada bekas guru. Ingat sekolahnya. Nah, saya contohkan seperti ini. Berarti dari podcast yang kita jalankan Pak selama setahun Pak ya, kita mulai dari Januari nih Pak. Iya. Dengan Januari sampai sekarang Januari 2023. Ini maaf nih Pak, ada nggak Pak suatu kebanggaan dari Bapak? Nih kebanggaan nih, soalnya kita kan tiap ini Pak gerecokin Bapak tiap Sabtu ya kan. Itu pasti lah. Pasti Pak ya. Itu pasti, artinya gemak 57 keluar itu ada gitu. Oh, yes. Itu loh, maksud saya itu. Artinya tidak hanya di lingkup sini, tapi begitu ada podcast, mungkin masuk channel YouTube ya. Ya. Nah, disitulah orang banyak melihat, oh ini 57 seperti ini gitu loh. Kegiatannya hidup. Nah, ini ya ke depan mungkin ya lebih luas lagi jangkauannya, barangkali yang diwawancara siswa, kegiatannya seperti diliput. Nah, ini perlu sekali. Oh, itu berarti dibuka nih. berarti Pak Karjo sebagai Ada capsek. program berikutnya. Berarti ada Pak Karjo membuka lebar nih kita nih, bahwa kita bisa terlibat Pak ya. Iya, Terlibat ya. Berikutnya. Iya. Terlibat dengan kegiatan di SMP 57 Iya. Pak ya. saya berharap. Berharap Bang. Berharap. Siap-siap dengan waktu kita. Jadi mungkin ada petunjuk dari Pak Karjo. Iya. Iya kan? Terus kalau ada respon dari, kan kita ada penduduk sekitar itu gimana tuh Pak? Ada nggak respon yang negatif atau gimana? Respon negatif tidak ada, bahkan ya positif lah gitu. Lihatnya sama dengan lihat sekolah. Pak, selama ini Pak, Bapak sudah 4 tahun di sini Pak ya? Iya. Apa nih Pak? Yang dikerjakan. Bukannya dikerjakan aja. Perubahan. Sebelum ke sini Bapak ke SMP 57 mungkin dulu kepala sekolah di mana gitu loh Pak. Iya. Dulu Bapak sebelum dari SMP 57 di mana dulu Pak? Ya, saya cerita dikit nih ya. Iya. Saya diangkat itu 98. Angkat jadi apa? Guru. Di mana Pak? Di SMP 273 Tanah Abang. Di situ 19 tahun. Pindah ke SMP 1. SMP 1 yang di Cikini Pak? Iya. Ini terus pengangkatan kepala sekolah langsung di sini. Jadi kepala sekolah itu baru di sini, Pak. Insya Allah sebentar lagi, nggak tahu seminggu lagi apa sebulan lagi gitu. Udah waktunya rotasi, udah 4 tahun lebih. Oh jadi Bapak sebentar lagi Pak? Sebentar lagi. Pensiun apa berpindah? Rotasi. Oh rotasi. Waduh, untung dong Pak. Berarti pas banget dong Pak kita mau Pas banget. wawancara Pak. Iya. Kalau pas ganti kan jadi Iya. nggak tahu bagaimana perkembangan kita selama 1 tahun yang lalu kan. Saya datang ke sini tahun 2018. September tanggal 4. Itu udah 4 tahun lebih, Pak. Ya banyaklah yang dikenal. Saya datang ke sini itu masih banyak alang-alang itu di depan. Tapi gedungnya udah tingkat Pak? Udah. Gedung udah tingkat. Ya artinya tinggal moles lah. Cuma ya memang banyak. Tapi Bapak ada nggak Pak merasa bahwa ini SMP 57 apa sudah mencapai suatu target tertentu, apa perlu ditingkatkan, apa bagaimana gitu Pak? Belum, masih jauh. Kami kan punya visi. Ya targetnya visi kami itu 3. 1 peningkatan kualitas peserta didik dari sisi akademik. Yang kedua
perubahan karakter siswa, dan yang ketiga sekolah sehat, adiwiyata, dan ramah anak. 3 itu kami tempuh berupaya dalam 4 tahun. Ya, kami tidak melihat hasil, tapi bagaimana prosesnya gitu. Ya alhamdulillah prosesnya jalan bagus. Ya tentu hasilnya ya mendekati lah. Yang penting kalau ditanyakan tadi, gimana sih hasilnya, udah maksimal belum? Belum. Masih banyak. Tapi dari pas waktu Bapak masuk nih Pak ya, 4 tahun yang lalu Pak, ada suatu pencapaian nggak Pak? Suatu pencapaian nggak bahwa SMP 57 ini sekarang sudah begini nih gitu? Nah yang ini harusnya orang lain ya. Bingung saya nih. Enggak, kan kita kan selama ini kan melihat Pak bahwa tuh SMP 57 ini sekarang sudah rapi apa bagaimana gitu Pak. Apalagi dibandingin sama kita dulu kan. Beda zaman. Beda zaman itu. Kereta api Lurus aja, terus kurikulumnya mungkin beda gitu kan. Nah perubahan Ya. apa bisa cerita Pak, ada perubahan Yang jelas generasi kita gitu. Yang jelas kurikulum sekarang kan digunakan kurikulum merdeka Bapak Ibu. Kurikulum merdeka itu prioritasnya atau titik tekannya kepada karakter Karakter siswa Pak ya. karakter siswa. Bagaimana merubah perilaku dari yang tidak baik menjadi baik, itu yang sulit Bapak Ibu. Itu yang sulit. Daripada memberikan materi Terus-terusan Pancasila ada berapa, ada 5, coba sebutkan, itu gampang. Tapi bagaimana merubah perilaku itu yang sulit. Itu sulit. Apalagi di sini menengah ekonomi ke bawah. Di sini KJP itu 70% anak KJP. Ya. Dari 600 siswa itu 70%. 70% dari 600 siswa KJP. Berarti kan menengah ke bawah. Nah ini yang harus kita poles. Makanya saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu di sini itu lebih banyak mendidiknya daripada mengajarnya. Oh beda Pak antara mengajar dengan mendidik. Sangat beda. Beda bagaimana Pak? Mengajar itu transfer ilmu. Oh, kalau mendidik Kalau transfer pengetahuan, kalau mengajar, kalau mendidik itu merubah perilaku. Itu yang berat. supaya tahu Pak, kita soalnya bukan pendidik nih Pak gitu. Jadi guru itu bukan hanya pengajar tapi pendidik. Justru pendidik yang lebih sulit. Makanya di sini visinya salah satu adalah perubahan karakter. Saya jelaskan dikit Pak ya. Boleh. Pengen bertanya. Jadi pengembangan karakter di sini itu ada 3 basis, berbasis pada 3 hal. Satu, berbasis kelas. Apa itu berbasis kelas itu? Ini ranahnya Bapak Ibu guru di kelas. Ya. Jadi bagaimana cara mengajarnya itu harus bisa mengubah karakter anak. Metodenya bagaimana sih? Kalau dulu kan kita ceramah terus guru terus ngomong, ada murid ada dengerin, ada yang tidur. Nah sekarang nggak harus begitu. Justru anak yang harus aktif, diskusi. Jadi dulu kan kelas itu kita harus diem gitu ya, ngomong dikit keplak. Iya. Sekarang justru anak harus ramai, mengeluarkan ide dan gagasannya. Nah itu pengembangan karakter. Bagaimana anak dituntut supaya bisa berani mengeluarkan pendapat. Tuh. Terus yang kedua, berbasis kelas itu tetap ranahnya guru, manajemen kelas. Jadi di kelas itu harus ada kesepakatan dengan murid. Kalau muridnya terlambat, berarti gurunya jangan terlambat. Nah kalau gurunya terlambat, ayo kesepakatannya seperti apa? Jadi jangan muridnya kalau terlambat disanksi, gurunya terlambat. Kritis sekarang anak-anak. Nah itu harus ada kesepakatan. Kalau anak mengerjakan PR harus diperiksa. Kalau tidak diperiksa harus seperti apa? Sepakat, tempel di dinding, ayo kesepakatannya di mana? Berarti sekarang yang kedua ya. Ya, yang kedua berbasis budaya sekolah. Budaya sekolah itu lingkupnya banyak
dari mulai kurikulum, kami kurikulumnya di sini harus kurikulum berbasis karakter. Jadi di dalamnya itu ada basis karakter. Yang kedua, ada keteladanan dari guru, dari semua pegawai terhadap siswa. Jadi saya selalu menekankan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu jangan bicara terlambat kepada anak kalau Bapak Ibu masih terlambat. Jadi ada win-win solution ya. Jadi kalau ada begitu ya. Bapak Ibu guru jangan bicara pakaian tidak lengkap kalau Bapak Ibu tidak lengkap. Contoh, hari Rabu anak-anak itu pakai pramuka lengkap dari mulai kacu. Bapak Ibu gurunya juga pakai. Saya ke anak-anak, nah kalau Bapak Ibu guru ada yang nggak pakai kacu, tanya kacunya kemanain. Saya suruh anak-anak itu, tapi jangan ditegur, kamu nggak negur, tanya, beda. Itu keteladanan, ya. Prinsipnya kan satu teladan lebih baik dari 1000 kata-kata. Betul. Itu satu. Yang kedua ekskul, ekstrakurikuler. Itu pengembangan karakter ekstrakurikuler. Ada 12 ekstrakurikuler. Ya alhamdulillah prestasi silat kita punya, takraw kita punya, Sepak takraw ya. ya sepak takraw itu di JS2 lumayan. Terus silat ada tingkat provinsi. Dan ini banyak anak-anak 57 yang masuk ke sekolah lanjutan dari jalur prestasi. Karena kan setiap sertifikat kejuaraan itu bisa dipakai untuk itu. Seperti itu. Itu yang kedua Pak ya tadi. Tadi yang kedua ya. Sekarang yang ketiga nih. Yang terakhir, yang ketiga itu ini kaitannya dengan alumni ini. Berbasis komunitas. Nah, ini salah satunya. Kita bisa kerjasama dengan pihak luar. Pihak luar itu bisa puskesmas. Kita selalu rutin kepolisian, dengan orang tua, dengan alumni. Ini adalah salah satu bagian dari pengembangan karakter berbasis komunitas. Contoh, kemarin PPDB tuh ada dari alumni. Dari Ibu siapa ya? Ibu Keti. Yang dari pariwisata itu. Ibu Keti. Nah itu. Kita ngasih materi di penerimaan siswa baru. Nah, itu bagian dari pengembangan karakter berbasis komunitas. Nah, bagian-bagian itulah yang kita tempuh, kita proses dengan harapan ke depan anak punya karakter yang baik. Berarti alumninya baru digoyang-goyang Pak ya. Selama ini alumni belum ikutan ke berbasis komunitas itu. Kemarin PPDB udah masuk. Iya. Kemarin. Oke. Pak, jadi ada 3 Pak ya basisnya itu. Iya. Jadi selama ini rupanya kita juga baru tahu nih Pak bahwa alumni juga masuk komunitasnya. Masuk. Iya. Kalau saya tertarik nih tadi Bapak bilang saya ingin alumni ikut berpartisipasi lah istilahnya ya dengan sekolah. Nah, kami juga memang berpikiran seperti itu teman-teman kita di terutama podcast. Gimana sih caranya supaya kita bisa masuk sebetulnya selama ini? Nah, dengan Bapak membuka informasi tersebut, kami senang dan kami siap. Tetapi masuknya di mana nih Pak? Nah, maksud saya, kami sih inginnya tahu dari program ekskul dulu ya. Ekskul sekolah itu apa dan di mana kami bisa masuknya? Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Bisa di kegiatan ekskul atau bisa juga di kegiatan-kegiatan pembinaan lain. Karena kami juga rutin mengundang dari puskesmas. Itu yang tadi kegiatan masyarakat itu. Kami rutin mengundang dari kepolisian, upacara sebulan sekali dari polisi pembinaan upacaranya. Dan kami nanti bisa mengundang dari alumni, misalkan pembinaan khusus, apa yang mau disampaikan nih, bisa jadi. Bapak
Bapak Ibu silahkan menyampaikan motivasi, terutama motivasi untuk kedepannya. Kita contohkan orang-orang yang sudah sukses, itu motivasi bagi anak. Seperti kemarin lah yang di PPDB Bu Kety itu kan memotivasi. Di lapangan semua bisa di ruang, bisa. Yang penting komunikasi Bu, ayo 57 terbuka. 57 terbuka, monggo. Mungkin dari contoh misalnya kayak Bu Kety itu pada saat PPDB hadir, mungkin kami juga bisa hadir gitu ya Pak ya. Bisa. Untuk mempodcast gitu. Bisa. Di samping Bu Kety-nya juga, mungkin juga dengan anak-anak Bisa. seperti itu ya Pak. Sangat bisa. Kalau saya sih ini terperangah ya dengan perubahan fisik nih Pak. Perubahan karena fisik, ya. kita kan cuma satu baris dan kecil gitu. Saya mau tanya kapan nih mulai dibangun? Terus kalau saya kemarin tuh waktu awal-awal, wih keren juga ya ada taman. Mungkin dulu kita nongkrong di situ kali ya kalau ada taman. Jadi nggak di pojok-pojokan sana. Dulu kita selalu pojokan kalau nggak di kantin gitu. Kasian banget. Sekarang ada taman ya. Gak ada taman, tembok aja. Kapan tuh Pak? Kalau boleh tahu kapan Jadi gini, mulai dibangun? saya membangun ini sesuai dengan visi yang ketiga. Yang ketiga tadi adalah sekolah sehat, sekolah audiwiyata, sekolah ramah anak. Yang ketiga tuh sekolah sehat, insya Allah Bapak Ibu saya sampaikan tanggal 28 Februari kita ditunjuk sekolah untuk ikut lomba sehat, sekolah sehat. Makanya kami sedang siap-siap. Semua program yang kami buat tadi yang ditanyakan itu adalah mengacu ke visi yang tadi, sekolah sehat. Apa diantaranya di sekolah sehat? Harus ada taman, BK-nya harus bagus, ruang UKS-nya harus bagus, kolamnya harus bagus, WC-nya harus bagus. Contoh 5 itu alhamdulillah sudah bagus gitu. Saya sudah benerin semua. Taman, saya pergi ke sini, datang ke sini itu bukan taman. Gundukan puing, alang-alang di situ. Itu artinya taman itu pas saya ke sini itu dibuat. Ya, alhamdulillah taman itu berfungsi tidak hanya tempat main anak-anaknya, tapi tempat belajar juga. Tempat makan di situ anak-anak. Enak deh kalau lihat anak-anak makan di situ, belajar di situ. Jadi belajar itu tidak hanya di ruang itu. Saya serahkan Bapak Ibu guru belajar tidak harus di ruang, monggo di lingkungan sekolah. Ada yang di kolam. Ada sudut baca juga ya Pak ya. Sudut baca. Keren itu Pak. Perpustakaan dibuat seperti ini, kantin seperti itu, banyak. Perubahan-perubahan itu Pak yang membuat kami ada teman saya membuat ini berubah nih kan. Wah, saya pilih Ini kayak tertarik mau kesini terus ya. harusnya jangan saya nanya, jangan saya ke Bapak Ibu guru, ke siapa gitu. Ya kan, tapi kan Saya bingung jawabnya nih. ya Bapak Pak, ya kan Bapak mewakili Pak dari Bapak Ibu guru Pak. Pak, mungkin ini agak ke ini Pak ya, ke pribadi Pak ya. Ya. Jadi Kalau pribadi. Ya. Boleh. Paling istri berapa gitu? ya, itu dia Pak, makanya saya minta izin dulu sama Bapak ya kan, kalau untuk pribadi. Selama 4 tahun Bapak sudah di sini kan jadi kepala sekolah mulai dari tahun 2014 Pak. Suka dukanya Pak di sini apa nih Bapak nih? Sukanya apa, dukanya apa gitu? Apa ya? Banyak sukanya ya. Banyak sukanya. Artinya nyaman ya, kondusif. Jadi komunitasnya, lingkupnya, lingkungannya itu nyaman. Dengan orang tua murid juga. Dengan orang tua nggak masalah, guru-guru bisa diajak kerjasama, ya. Artinya mau melaksanakan visi yang tadi. Artinya kita nyambung gitu. Ya, yang penting kan kita nyaman. Iya. Kalau sekolah bagus misalkan, sekolah hebat, sekolah terkenal, tapi di dalamnya tidak nyaman, tidak harmonis, kan buat apa? Di sini sekolah kecil yang sedang tumbuh dan berkembang menuju maju, nyaman. Oke.
Kondusif, sangat kondusif, sangat kondusif. Berarti emang Bapak berkarir memang jadi guru emang awalnya gitu. Kisah cerita nggak awalnya? Saya SMP-nya di mana, SMA di gitu. mana, terus cerita keluarga Lahir di mana ya? Iya. Saya orang Kuningan. Jawa Barat, Jawa Barat berarti ya. Lahir di Kuningan, Kuningan. SD-nya di Kuningan, SMP-nya di Ciamis. Jauh juga. Kebetulan perkuningannya itu saya perbatasan dengan Ciamis. Oh. Jadi jalan kaki ya udah Ciamis gitu. Padahal wilayahnya Kuningan, betul. Ya, Sangat jauh betul. banget. SMP di Ciamis, saya lanjut ke SPG. SPG. Jadi awalnya udah guru tuh, udah calon guru. Setelah SPG, saya masuk UNJ, dulu IKIP namanya. Habis IKIP ya udah lulus, daftar PNS 98 lulus 95. Oh, lulus IKIP 95. Lulus IKIP 95, lulus PNS 98. Jadi sempat 3 tahun. Swasta gitu. Tahun Tinggal di Jakarta ya? Iya, tahun 90. 90. Lulus 95. Orang tua masih di Kuningan. Masih di Kuningan. Oh, Jakarta. Istri masih 1. Anak alhamdulillah 1. Sekarang semester 4 di Universitas apa? Bandung. Universitas Telkom. Oh. Yang dulu ST Telkom ya. Iya. Telkom. Yang sekarang Telkom University kali ya, Pak? Iya, betul. Buah Batu. Buah Batu ya. Jadi ngajarnya apa tuh Pak? Faknya dulu apa? Saya PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Berarti dari guru Bapak sekarang ke kepala sekolah lah ya? Iya. Guru, wakil, kepala sekolah. Kepala sekolah. Luar biasa itu peningkatannya. Berarti sebentar lagi Bapak katanya mau dirotasi ke tempat lain gitu Pak ya? Ya itu sebenarnya udah lebih sih saya, udah 4 tahun lebih. Biasanya 3 tahun itu udah rotasi biasanya. Oh biasanya sudah rotasi itu Pak ya? Kalau untuk 3 tahun sampai 4 tahun itu Pak? Udah. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Bekasi. Di Bekasi. Saya berangkat itu jam 5. 5 pagi. Alhamdulillah nyampe sekolah jam 6. 1 jam ya? Jam 6 lewat. Saya punya tekad gini Pak. Saya harus menyalami anak-anak paling tidak 90%. Begitu masuk. Dan alhamdulillah tiap hari saya bisa. Masuk jam 7 kan Pak ya? 6.30. Oh masuk Jangan 6.30. Kita masih tidur tuh Pak. 6.30 masuknya. Kalau boleh tahu selama Bapak 4 tahun di sini untuk kelulusan dari anak-anak SMP 57 ini ke perguruan SMA negeri itu gimana Pak? Persentasenya? Persentase masuk negeri ya. Jadi karena perhitungannya masuk negeri ya. Masuk negeri itu 75% masuk. Masuk Tinggi ya? negeri. Tinggi. Masuk negeri karena kan berkaitan dengan sistem PPDB. Itu salah satu yang sangat berpengaruh. Siswa bisa masuk negeri itu salah satunya, bukan satu-satunya ya. Salah satunya adalah karena dengan sistem PPDB adanya zonasi. Oh donasi Pak ya? Donasi. Berarti kalau donasi berarti SMA yang dekat sini aja dong Pak? Lokasi dia Lokasi karena ada domisili. ya berdasarkan domisili. Domisili. Jadi ada zona satu, Bagaimana tuh Pak zona sistemnya? dua. Oh iya. Contoh ada misalkan ada rumah siswa yang satu RT dengan letak sekolah RT samanya, itu otomatis masuk situ. Ada ring 2 kelurahan, Oh, ada ringnya, ring 3. Jadi semakin dekat dengan sekolah itu besar kemungkinan untuk masuk. Itu kalau kita pakai zonasi. Ada yang umum, jalurnya jalur prestasi. Itu murni pakai nilai rapor. Nah, silakan bersaing di seluruh DKI. Kita tinggal pilih mau sekolah mana. Ini saya mau ke SMA 78 di Jakarta Barat. Bisa.
tapi pakai jalurnya jalur prestasi. Oh, iya. Tapi kalau pakai jalur zonasi tidak bisa. Jauh sekali. Oh jadi sekarang udah gak ada NEM lagi Pak ya? NEM nggak ada. Nggak ada lagi. Dulu kan kita ada NEM Pak, dulu nenek Ya. Eptanas itu. Bertahan dengan Eptanas, NEM, ya. gitu ya. Sekarang nggak ada. Dapat Kita pakainya Ini Setiabudi juga masih banyak Pak anak-anak dari Setiabudi yang kesini. Banyak. Dengan zonasi itu masih Masih banyak, banyak, masih juga banyak, ya. masih Oh. iya. Maksudnya kita kan ada 6 kelas. 6 kelas itu rasio kelasnya 36. Berarti setiap tahun kita terima 36 kali 6. 216 ya. 216 siswa Pak? Iya. Setiap Setiap tahun. tahun. Tahun ajaran baru Pak? Iya. Berarti nggak ada sekolah siang di sini, nggak ada pagi Nggak semua. ada. Pagi semua. Oh. Pagi Kalau kita semua. ada siang dulu ya. Dulu ada ya. Kita anak siang nih Pak. Gurunya capek. Tapi kalau walaupun hanya 1 jam sekolah, guru tetap sampai sore itu ya Pak ya? Ketentuan kan sampai jam 15, pukul 15, Oh, jam pukul 3. 15 ya. Itu ASN guru di DKI, ya ada jam nggak ada jam sampai pukul 15. Pukul 15 ya kalau guru ya. Kita absen pukul 15, masuk 6.30. Masuk jam 6.30 sampai Iya. jam 15 itu Pak ya? Betul. Kecuali yang eskul kali Pak. Eskul, Kan sampai sore nah juga ya. siswanya, kalau siswanya nggak sampai jam 3, Bu. Oh. Siswanya 11. kita sampai jam 2. Gurunya tetap nunggu jam 3 kalau sudah nggak ada belajar. Tetap ada eskul saya lihat waktu kalau kita di sini hari Sabtu Kayak ada juga pramuka itu. anak-anak itu. Hari Sabtu itu biasanya bagi eskul yang akan lomba. Oh, oke, jadi ditambah gitu ya Pak. Ditambah waktunya. Biasanya pramuka tuh yang sering lomba. Iya. PMR, silat itu sering lomba. Nah itu jadwalnya dikasih hari Sabtu. Kalau jadwal reguler ekskulnya ya sudah dibagi-bagi. Silat hari apa, paskibra hari apa, itu sudah dijadikan. Lumayan ini juga Pak ya? Apa, eskulnya banyak juga Pak ya? Ada 12 Pak ya? 12 ekskul. Jadi untuk pengembangan karakter siswa bisa Iya, bagus. betul. Itu pengembangan karakter. Tadi saya sampaikan kurikulum Merdeka itu titik tekannya adalah pengembangan karakter. Bagaimana anak bisa mengembangkan diri. Jadi intinya gini, anak diciptakan, dibuat tidak hanya pintar, tapi bagaimana karakternya baik. Itu dia Pak. Itu susah tuh. Kalau udah pinter, rasa hebat gitu. Nah, itu tapi karakternya kan belum numbuh gitu. Karakternya Rasa paling pinter, Rasa pinter, belagu lagi guys. tapi karakternya kurang baik juga positif Pak. Iya. Oke, lanjut pertanyaan Oke, terakhir. jadi Pak, ini terakhir nih Pak. Ya. Harapan nih Pak, harapan dari Pak Kepala Sekolah nih Pak Karjo nih dengan SMP 57 nih. Apa nih Pak? Kan mungkin sudah nggak tahu lagi 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi Pak Karjo sudah berpindah kan. Rotasi. Ya. Harapannya visi misi itu nerap di seluruh siswa, ya, terutama karakter itu. Terus kedepannya lagi sekolah ini mampu bersaing dengan sekolah di lingkungan sekitar. Itu harapan saya ke depan ya. Sekarang sudah mulai sebenarnya sudah kelihatan, sudah mulai nampak. Ya. Saya yakin insya Allah Pak Sugeng 2 tahun 3 tahun ke depan 57 lumayan di Setiabudi. Kalau di Setiabudi sih kayaknya sudah lumayan. Sudah bagus Pak ya. Semoga nih Pak. Harapannya itu. Jadi muncullah sekolah yang artinya dicari orang. Iya. By the way Pak, sekarang umur berapa Bapak? Umur saya Masih lahir ada, Pak. tahun 71. Bisa. Berarti gak beda jauh sama kita gitu dong. Gue 75 ya. Berarti gak beda jauh dong. Gitu. Oh iya Pak. Pengalaman lebih jauh kali. Sama aja Pak. Kan udah bapak sih dari Rambut udah putih semua.
Pak, terima kasih nih Pak. Jadi Pak, aduh kita bertemu dengan Bapak, ya kan, kita dibukakan pintu, alumni bisa bisa mengenang ya, mengenang. Terima kasih kepada sama Pak Karjo sebagai Kepala Sekolah SMP 57 Pak. Terakhir barangkali saya Pesan untuk boleh Pak? alumni. Iya, pesannya dari Pak. teruskan komunikasi dengan sekolah, artinya sekolah membuka, silahkan kreasi, kami harapkan itu ya. Jangan sungkan, silahkan dipergunakan sekolah ini sebagai tempat atau media kerjasama. Terima kasih. Yang penting ada komunikasi dengan pihak kami. Iya. Gitu. Saya tidak tidak membatasi secara mutlak. Kalau hanya pembatasan jadwal itu wajar. Wajar saja. Yang penting komunikasi Bapak. Saya mengucapkan terima kasih, sudah banyak kontribusi selama ini, masjid sudah jadi, monggo belum jadi sepenuhnya, monggo garap ya, garap semuanya, salam semuanya kepada alumni, sampaikan salam dari saya, terima kasih. Terima kasih Ya. juga Pak kita. Ya, terima kasih. Ini Oke. ada sedikit kenang-kenangan Dok. Apa tuh? Ada Merdeka Belajar Pak. Mungkin Semoga, Pak, kaos Merdeka Belajar. Semoga cukup Pak yang ini Pak. Terima kasih. Dah? Oke, jadi terima kasih teman-teman. Kita tutup podcast ini dengan Pak Kepsek, Pak Karjo. Oke, sampai kita ketemu kembali di lain kesempatan. Jangan lupa nih subscribe, Like. frekuensi. And share.